dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap untuk firman Tuhan. Dan semua yang siap sama-sama katakan, amin. Sekali lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita. Dimanapun saudara ada hari ini, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan boleh berikan salam sekali lagi satu sama lain dengan salam orang Chinese sekali lagi. Kyung Hee. Oh bukan Kyung Hee. Selamat tahun baru buat semuanya. Welcome to the house of God. Selamat datang kembali. Silahkan duduk kembali sudah yang dikasihi Tuhan. Terima kasih teman-teman New Life. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman New Life yang sudah menolong kita masuk dalam hadirat Tuhan. Powerful ya. Powerful worship. Saudara, pada hari ini di hari Minggu yang pertama dari tahun 2022. Seperti biasa saya ingin menyampaikan peneguhan sekaligus apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita sebagai ucapan syukur di tahun 2021 dan juga sekaligus kita akan memandang tahun 2022 dengan kebenaran firman Tuhan. By the way, saudara semua dalam keadaan baik? Dalam keadaan sehat? Pasti kalau saudara nggak sehat, saudara nggak ada di tempat ini. Saudara pasti semuanya sehat, semuanya baik. Yang di rumah, dimanapun saudara menyaksikan atau beribadah, percayalah bahwa Tuhan juga ada di tengah-tengah saudara. Saya mulai dengan ini saudara, life is a journey. Kehidupan itu adalah sebuah perjalanan. Dan ini selalu saya ulang-ulang, karena mengingatkan kepada kita bahwa don't stuck, jangan terjebak di satu area kehidupan, sementara Tuhan punya tujuan yang lebih panjang buat kita dan kita stuck di sana. Jangan sampai stuck di sana, because life is a journey. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dan perjalanan bangsa Israel, itu adalah gambaran sebetulnya mengenai kehidupan kita. Pelajaran yang kita bisa lihat dari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuju tanah perjanjian. Begitu mereka masuk pun, bagaimana mereka hidup di tanah perjanjian. Terus sampai Tuhan Yesus datang, terus sampai dengan gereja mula-mula, itu sebenarnya adalah gambaran mengenai kehidupan kita sekarang ini. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Saya ingin bacakan ini buat saudara, sudah perhatikan nanti ada ayat-ayat yang saya garis bawahi dan saya kasih warna. Karena itu penting buat kita untuk kita pelajari. Keluaran 17 ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin. Berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Saudara perhatikan yang garis tulisan yang saya warnai merah, saudara. Kalau dalam bilangan pasal yang ke-33 kita pelajari, orang Israel itu berjalan selama 40 tahun sampai di pintu tanah perjanjian. 40 tahun. Dan selama 40 tahun, saudara, mereka itu melewati 42 persinggahan. Satu daerah, singgah ke satu daerah, singgah ke satu daerah. Saudara bisa bayangkan ya, kalau 40 tahun, 42 persinggahan, artinya rata-rata saudara hampir 1 tahun, setiap 1 tahun, mereka harus bergerak maju. Hampir 1 tahun mereka harus bergerak maju. Nah sekarang pertanyaannya begini, kalau mereka harus terus bergerak maju setiap tahun, terus gimana dengan semua persiapan-persiapan yang mereka sudah settle di sana? Saudara, kalau saudara pernah kontrak rumah misalnya ya, atau yang kos-kosan nih, anak mahasiswa, atau kontrak rumah lah. Kalau kita kontrak rumah nih saudara, begitu kita kontrak rumah minimal kan 2 tahun, kalau nggak 3 tahun. Setelah itu kita perpanjang. Karena kita nggak mau setiap tahun kita pindah. Betul ya saudara ya? Karena kalau setiap tahun pindah, repotnya minta ampun. Baru 1 tahun, baru udah benah-benah beberapa bulan, lalu ngerasa betah sebentar, terus tiba-tiba mesti packing up. Terus tiba-tiba mesti pergi lagi gitu. Nah orang Israel kira-kira seperti itu saudara. Jadi dengan kata lain, selama 40 tahun dengan 42 persinggahan yang harus mereka lewati saudara, dibutuhkan fleksibilitas dalam kehidupan mereka. Mereka harus betul-betul fleksibel dengan perubahan. Sekali lagi saudara, baru mulai betah duduk di sini, tiba-tiba tiang awannya bergerak lagi. Dan mereka harus ngikutin. Packing lagi, aduh capek minta ampun. Tapi itulah Tuhan sedang mendidik mereka untuk menjadi fleksibel terhadap kehidupan. Dan jangan sampai menjadi stuck di satu tempat karena Tuhan mau mereka terus bergerak maju. Saudara bersama dengan saya katakan amin.
Oke, sudah masih bersama dengan saya. Yang kedua, mereka harus rela meninggalkan tempat di mana mereka suka. Kalau tempat itu nggak enak, dengan senang hati, dengan cepat mereka harus pergi. Dengan senang hati, kalau nggak enak. Tapi bagaimana kalau tempatnya enak? Gimana kalau tempatnya udah nyaman? Saya udah enak di sini. Tuhan ini udah seperti janji Tuhan nih gitu. Tapi mereka harus rela meninggalkan kenyamanan mereka. Mereka harus rela melepaskan apa yang menurut mereka ini adalah tempat yang udah baik loh. Ini tempat yang udah bagus. Kita udah nyaman di sini. Baru aja nanam pohon singkong. Singkong berapa lama ya kalau ditanam ya? Begitu tanam pohon singkong, begitu udah mulai keluar daun singkongnya kan siap dilalap, enak. Begitu keluar, tiang awannya jalan lagi. Waduh, mesti ditinggalin singkongnya. Kalau dicabut ntar dibawa-bawa mati. Jadi mereka harus betul-betul rela meninggalkan kenyamanan, kebiasaan. Melepaskan apa yang ada di tangan mereka di tempat tersebut untuk kembali berjalan maju. Dan yang penting juga mereka harus percaya kepada Tuhan, Sang Penguasa yang menghendaki agar mereka punya kehidupan yang lebih baik di depan. This is not your best life because the best is yet to come. Ini bukan tempat yang terbaik buat kamu nak, karena yang terbaik itu ada di depanmu. Jadi ayo, kamu harus percaya Tuhan itu punya sesuatu yang lebih baik buat kamu di depan. Jadi mereka harus rela percaya kepada Tuhan yang juga nggak selalu bicara buat mereka setiap hari. Tuhan yang memilih mereka, Tuhan yang mengeluarkan mereka ini harus memakai seorang pemimpin yang bernama Musa. Jadi mereka pun harus mempercayai kepemimpinan yang Tuhan tempatkan dalam hidup mereka. Karena nggak selalu Tuhan bicara setiap hari sama mereka. Tapi Tuhan bicara setiap waktu kepada pemimpin yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan mereka. Jadi mereka pun harus rela untuk mempercayai itu. Dan di dalam ayat yang berikutnya kalau saudara lihat, di dalam ayat yang satu, di dalam garis yang tadi saya warnai saudara. Dari satu persinggahan kepada persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Bayangkan saudara ya. Jadi perjalanan mereka sesuai dengan titah Tuhan. Sesuai nih dengan perintah Tuhan. Mereka nggak ngaco. Mereka nggak ikutin keinginan sendiri. Mereka ikuti perintah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum. Dengan kata lain begini. Walaupun mereka berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Walaupun mereka berjalan dipimpin oleh seorang pemimpin yang hebat luar biasa. Walaupun mereka berjalan dengan mujizat yang selalu tersedia setiap saat. Tetapi perjalanan mereka selalu saja diikuti oleh masalah di setiap persinggahan. Teridentifikasi gak dengan kehidupan kita sekarang? Tuhan, saya udah ngikutin Tuhan nih. Terus saya udah ngikutin kepemimpinan yang Tuhan tempatkan buat kehidupan saya. Saya udah berjalan maju nih Tuhan. Tapi aneh, kenapa di Rafidim malah gak ada air? Kan seharusnya kalau ikutin perintah Tuhan, kalau ngikutin apa kemauannya Tuhan sesuai dengan arahan dari para pemimpin, seharusnya kan gak ada masalah dong. Kenapa sekarang tiba-tiba kok gak ada air? Mereka padahal pada saat itu baru saja melewati Mara. Kalau saudara ingat cerita Mara itu air pahit yang mereka terima. Mereka minum air pahit, mereka marah-marah. Lalu Tuhan membuat sebuah mujizat. Air pahit itu menjadi manis, saudara. Ada keluar mata air yang manis. Mereka minum dengan puas. Lalu mereka berjalan, tiba-tiba ada masalah lagi. Tadinya masalahnya air pahit, mujizat terjadi. Sekarang nggak ada air sama sekali. Padahal ini sesuai dengan perintah Tuhan. Ngamuk lagi, ngomel lagi. Ini kehidupan. Pesannya adalah, sebelum saya masuk pada poin saya yang berikutnya. Pesannya adalah, expecting always God and His promise to guide and walk with you in your journey. In our journey. Instead of expecting always easy and free highway. Saya pakai bahasa Inggris supaya lebih enak aja sih saudara. Bukannya mau sok-sokan pakai bahasa Inggris, tapi lebih enak bahasanya lebih pendek gitu. Saya terjemahin buat saudara ya, lebih panjang. Harapkan selalu Tuhan dan janjinya untuk menunjukkan jalan dan berjalan bersama dengan kita dalam perjalanan kehidupan kita.
daripada mengharapkan selalu jalan tol yang lancar dan mudah. Sudah bersama dengan saya? Jadi seringkali orang punya persepsi, khususnya orang Kristen punya persepsi, bahwa kalau ikut Tuhan, kalau udah ngikutin perintah Tuhan, kalau udah melakukan kehendak Tuhan, semua jalannya jadi tol. Semua jalannya jadi highway. Semua jalannya nggak ada masalah. No. Jangan hanya ekspektasinya tidak ada masalah. Pokoknya Tuhan saya minta tidak ada masalah. Pokoknya Tuhan saya minta semuanya lancar-lancar aja. Wah, nggak masalah. Nggak, maksud saya nggak salah juga kalau kita mengharapkan semuanya berjalan dengan baik. Tetapi jangan jadi terus-menerus kita maunya semuanya yang baik. Padahal Tuhan punya sesuatu yang mungkin menurut kita tidak baik di tempat tersebut. Justru dia lagi siapkan buat kita mujizat yang baru di situ. Jadi ada banyak orang maunya enak. Ada banyak orang maunya santai. Ada banyak orang yang maunya nggak usah kerja keras tapi dapat untung. Ada banyak orang yang maunya hidupnya pokoknya udah enak-enak aja deh Tuhan, santai-santai aja. Jangan ada tantangan, jangan ada halangan, jangan ada pergumulan, jangan ada masalah. Tapi pada kenyataannya masalah, tantangan, pergumulan selalu ada di dalam setiap perjalanan kita. Selalu ada. Expect problem in every perhentian. Harapkan selalu pasti ada masalah di dalam setiap perhentian perjalanan kita. Tahun 2021 meninggalkan masalah yang sudah kita selesaikan. Atau mungkin masih ada yang ngegantung di sana. Tapi ingat saudara, 2022 ada masalah yang baru. 2022 ada tantangan yang baru. Tapi selama kita berjalan di dalam perintah Tuhan, berjalan di dalam kepemimpinan yang benar, maka masalah yang ada di depan kita itu adalah batu lompatan kita melihat mujizat yang baru dari Tuhan. Saudara bersama dengan saya katakan amin. Dimanapun saudara berada. Nah oleh sebab itu, saya masuk pada judul khotbah saya. Tadi baru pembukaan ya. Judul khotbahnya adalah Let Go, Let God, and Let's Go. Katakan bersama dengan saya. 1, 2, 3. Let go, let God, and let's go. Saya mau saudara catat ini baik-baik. Karena ini pelajaran penting buat kita memasuki tahun 2022. Yang pertama adalah let go. Saya mau kasih cerita buat saudara sedikit. Kalau saudara tahu, ini let go ini artinya lepaskan ya. Lepaskan, berani melepaskan sesuatu. Seperti bangsa Israel tadi. Berani untuk meninggalkan, berani untuk melepaskan sesuatu yang memang harus ditinggalkan, yang memang harus dilepaskan, supaya kita bisa maju ke depan. Kalau saudara ingat cerita sirkus, saya dari kecil sering nonton sirkus, entah di TV atau kalau ada pas kebetulan di Sempur waktu itu, suka nonton. Itu ada satu sisi pojok sana, lalu ada akrobat, orang yang akrobat, itu pakai gantungan, saudara bisa kebayangkan nggak? Bisa kebayang ya? Pakai gantungan gitu dari ujung sini, untuk sampai ke ujung sana, dia harus pegangan kepada satu tali, dan dia akan lemparkan tubuhnya tinggi, tapi untuk bisa mencapai ke sana harus ada tali baru yang dilemparkan kepadanya, dan dia harus melepaskan tali yang sebelumnya dia pegang. Waktu dia lepaskan ini, untuk sampai ke sana dia harus pegang yang baru. Nah ketika dia melepaskan yang lama untuk memegang yang baru, itu ada sekian second dia nggak berpegang sama apapun. Dan itu resiko tinggi. Apalagi kalau yang misalnya iseng, nggak dibalikin talinya. Jadi waktu dia lempar ke sini itu nggak ada talinya, dia nggak bisa kemana-mana. Sudah ngerti maksud saya? Jadi dibutuhkan kalau kita mau maju ke tempat yang baru, dibutuhkan kerelaan untuk let go. Untuk melepaskan sesuatu yang sudah kita pegang. Nah apa saja yang perlu kita let go saudara? Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang menghambat perjalanan kita maju ke depan. Ada begitu banyak. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Saya mau saudara baca ini baik-baik. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita ini mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan menanggalkan semua dosa yang begitu merintangi kita
Sehingga kita mampu berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada beban, ada dosa yang gak seharusnya kita kekepin. Yang gak seharusnya kita pegang. Yang gak seharusnya kita terus simpen dan kita peluk erat-erat. Ada banyak beban, ada banyak dosa yang terus masih ada di dalam kehidupan kita. Yang harus kita lepaskan untuk kita bisa maju ke depan sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan buat kita. Apa beban saudara? Apa beban saya? Apa dosa kita yang masih kita simpan? Apa dosa yang masih kita sayang-sayang? Apa dosa yang masih kita sembunyikan? Yang membuat kita tuh gak bisa breakthrough, maju ke depan. Yang terus narik kita ke belakang. Ada begitu banyak orang yang sedang menghadapi beban dalam kehidupannya. Entah dengan kekhawatiran. Ada kekhawatiran yang terus menerus. Itu menghantui kehidupannya. Saya nggak tahu kekhawatiran apa yang sedang saudara hadapi pada pagi hari ini. Yang ada di rumah. Mungkin ada seorang yang sedang mengalami trauma dengan kejadian-kejadian lalu. Yang sehingga dia nggak berani maju ke depan. Trauma karena berkali-kali diputusin sama pacarnya sehingga dia nggak mau berani pacaran lagi. Ntar gue diputusin lagi. Trauma. Dan itu beban, seperti beban gitu saudara. Ada yang senyum-senyum saya lihat. Ada juga yang kepahitan saudara. Pahit banget sama orang tuanya. Pahit benar sama saudaranya. Pahit benar sama dosennya. Pahit benar sama gurunya. Pahit benar sama bosnya di kantor. Pahit benar sama teman bisnisnya. Kepahitan yang terus menghimpit dia. Sehingga dia gak bisa breakthrough maju ke depan. Tuhan katakan, lepaskan beban-beban itu. Dan ada satu lagi beban yang saya coba renungkan dan saya ngerti bahwa ini juga beban saudara. Beban tuntutan sosial. Saya merasakan betul, ada banyak orang-orang yang kalau dalam kumpulan-kumpulan keluarga nih kalau sekarang nih ya. Sebentar lagi mau Sincia, ini tahun baru, Natal kemarin. Berusaha untuk menghindar dari keluarga. Kenapa? Setiap kali kumpul sama keluarga ditanya gini, kapan nikah? Waduh, kapan nikah? Aduh, gak kepikiran. Aduh, gak dapat misalnya. Itu jadi beban moral, saudara. Dan itu jadi beban mental. Kok udah lama menikah belum punya anak? Itu jadi beban tersendiri, saudara. Ada lagi mungkin yang jadi beban punya utang. Utangnya gak beres-beres. Bukannya utang bank karena buat usaha, saudara, bukan. Ini utang bank karena memang dipakai buat konsumtif. Dan akhirnya itu menjadi jerat buat dia dan akhirnya menjadi beban. Tuhan katakan, bebaskan itu, lepaskan itu. Setiap beban yang ada pada dirimu karena itu yang akan membuat engkau gak bisa maju ke depan. Saya gak tahu kepada siapa saya sedang bicara pada pagi hari ini. Firman ini sedang bicara buat siapa. Tapi kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang terikat dengan beban-beban tersebut. Dan apalagi kalau dosa. Apa itu dosa saudara? Dosa itu seperti gini. Kenikmatan sementara yang harganya adalah kesengsaraan kekal. Itu dosa. Kenikmatannya sementara. Tapi dia bayar dengan harga kesengsaraannya kekal. Berapa banyak orang yang sedang juga bergumul dengan ini saudara. Sehingga waktu mau maju gak berani. Waktu dipercayakan sesuatu gak berani. Karena takut nanti ketahuan. Karena ada dosa yang saya sembunyikan. Dan itu gak bisa sepertinya menghalangi terus menerus. Sekali lagi saudara, dosa adalah kenikmatan sementara yang dibayar dengan harga kesengsaraan kekal. Kerusakan total. Kehancuran dalam kehidupannya. Itu dosa, kenikmatannya cuma sebentar. Dan ada orang-orang yang sudah mengambil keputusan untuk berbuat dosa. Dan pada akhirnya itu yang menjerat dia. Itu yang mengikat dia sehingga dia gak bisa maju. Dia gak bisa moving forward saudara. Atau yang kedua, kemungkinannya yang kedua, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh, Paulus katakan bahwa ada satu kebanggaan karena statusnya, karena pencapaian, kesuksesan. Dan dia rasa nyaman dengan itu, dia rasa percaya diri dan bahkan jadi sombong. Dan kayaknya semua jadi salah, dia gak perlu berubah, orang lain yang perlu berubah. Apa itu saudara? Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kata Paulus. Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Itu kesombongan dia sebagai seorang ahli Taurat. Saudara. Seorang yang mengerti betul kitab-kitab Tauratnya Tuhan. Seorang Farisi dia. Orang pintar luar biasa. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi katanya.
Karena pengenalan akan Yesus Kristus. Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara hati-hati. Pencapaian kita di dalam usaha. Pencapaian kita dalam pendidikan. Pencapaian kita di dalam pelayanan. Itu bisa membuat kita jadi megah diri. Itu bisa membuat kita menjadi sombong dan seolah-olah gini. Gue yang paling baik. Gue yang paling benar. Gue yang paling sukses. Gue yang paling hebat. Sehingga dengan demikian tertutup jalan buat dia untuk belajar lagi. Untuk mencapai yang lebih baik lagi. Karena dia anggap bahwa dia udah baik. Gue udah cukup. Gak perlu apa-apa lagi. Gue udah sampai kepada tujuan hidup. Padahal Tuhan punya sesuatu yang lebih buat dia. Karena kesombongannya, karena kebanggaannya terhadap diri dan pencapaiannya. Dia terhambat untuk bisa maju lagi ke depan. Padahal Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat dia. Saudara yang bersama dengan saya katakan amin. Anda tidak akan mendapatkan yang terbaik besok, sementara mempertahankan yang Anda dapatkan kemarin. Sekali lagi. Anda tidak akan mendapatkan yang terbaik besok, sementara terus mempertahankan yang Anda dapatkan kemarin. Jadi mengucap syukur buat kemarin. Bersiap untuk menerima sesuatu yang lebih baik besok. Karena Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat kita. Amin saudara. Don't stuck in your right place or recent place. Jangan stuck di tempat ini hanya karena kita nyaman. Satu kali dalam perjalanan, saya cerita sedikit dalam perjalanan ke Jakarta, macet-macetan. Kesel sebenarnya jalan ke Jakarta macet gitu ya. Dan di tengah jalan, di tengah-tengah kemacetan itu, lalu saya bilang sama Priscilla, waktu itu antar Lala sama Epi kuliah, lalu saya bilang, Papa mau pipis dulu di sini. Berhenti sebentar, itu tempatnya udah cukup nyaman kalau sudah tahu. Tempatnya cukup nyaman, ada tempat ngopi di situ, ada tempat yang ber-AC di situ, nggak perlu macet-macetan di situ, nyantai di sini, toh Priscilla bisa kuliah online. Jadi udah aja online dari sini aja, ngapain harus ke kampus, jauh-jauh. Dan di sini aja udah nyaman. Saudara, seringkali hidup kita seperti itu. Ketika kita sampai di tempat yang lebih nyaman, karena ada masalah-masalah yang kita hadapi sekarang tempat lebih nyaman, kita tempted, kita tergoda untuk stop di sini, lalu nikmatin semua yang ada di sini, dan udah diam di sini, membuat kemah di sini. Padahal Tuhan bilang tujuanmu bukan itu. Itu cuma tempat lewat aja buat kamu. Sementara kamu bisa nikmatin, tapi setelah itu kamu harus berjalan maju lagi. Karena ada tempat yang lebih baik buat kamu. Saya tempted sekali karena ada masalah-masalah. Seperti orang Israel, kalau saudara baca dalam kitab Bilangan pasal 33, ayat yang ke-9. Bilangan 33 ayat 9, dan ternyata ini adalah tempat di mana mereka ini lebih lama tinggal di situ. Bilangan 33 ayat 9 itu mereka sampai ke tempat di mana ada 12 mata air, ada 70 pohon korma. Dan mereka lebih lama tinggal di situ dan rasanya udah nyaman nih. Ini tempat yang baik nih. Tapi itu baru setengah jalan kata Tuhan. Walaupun tempatnya baik, punya mata air banyak, punya pohon korma yang banyak, tapi itu bukan tempat perhentianmu. Karena ada satu tanah perjanjian yang lebih baik daripada kamu, yang lebih daripada cuma di tempat ini. Lebih banyak mata airnya, lebih banyak pohon kormanya, lebih banyak madu dan susunya di sana. Jadi itu adalah tempatmu. Sementara engkau lewat di sini, nikmati, ucapkan syukur. Tapi siap-siap untuk jalan maju lebih jauh lagi. Don't stuck in your recent place. Jangan stuck di tempat kita hanya karena kita udah rasa nyaman. Gereja kita nggak akan pernah stuck di satu tempat. Kita akan terus maju. Kita akan terus bergerak. Karena the best is yet to come. Karena yang terbaik selalu ada di depan kita. Dan akan segera kita temui. Tapi jangan diam di tempat. Karena udah nyaman. Nah sekarang pertanyaannya begini. Saya udah tahu Tuhan, ini memang ada beban. Ini ada dosa. Ini ada kenyamanan sepertinya. Dan ini yang membuat saya nggak bisa maju lebih lagi. Jadi saya mesti let go. Tapi gimana cara let go-nya? Saya masuk pada poin saya yang kedua. Let God. Jadi kalau kita mau let go, kita harus rela untuk let God. Izinkan Tuhan untuk memimpin dan menguasai hidup kita.
Izinkan Tuhan. Jadi kalau sekarang saya yang kontrol hidup saya yang pegang kendali hidup saya, izinkan dan relakan Tuhan, God take your place. Ini tempatmu, kendalikan kehidupan saya ikut engkau. Saya ikut dalam pimpinanmu, saya ikut di dalam semua keputusanmu, saya ikut di dalam semua pemikiranmu, saya ikut dalam semua kebijakan-kebijakanmu. Tuhan, engkau yang pegang kemudinya. Berikan Tuhan kemudi atas kehidupan kita. Let God. Kalau kamu mau let go. Tahun baru ini agak sedikit tegang kayaknya, saudara ya. Saudara masih oke? Yang di rumah oke, saudara? Bagaimana let go, let God sekarang? Untuk saya bisa let go, saya mesti percayakan dan mengizinkan. Let God take over. Izinkan Tuhan untuk take over kehidupan saya. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2, ayat yang selalu dan biasa kita dengar ini. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ini loh, berikan ini kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan pola pikirnya, dengan gaya hidupnya, dengan keinginan-keinginannya. Yang membuat kamu jadi terbeban, yang membuat kamu jadi berdosa, yang membuat kamu jadi sombong. Jangan kamu ikutin apa yang menjadi pemikiran dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah oleh pembaharuan budimu. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-23. Tuhan mau supaya kita juga berubah, dibaharui dalam roh dan pikiran. Dibaharui secara rohani. Dibaharui bukan cuma sekedar akal budi, bukan cuma sekedar pikirannya yang belajar, tapi rohnya perlu dipenuhi. Rohnya perlu dijamah oleh Tuhan. Rohnya perlu diperbaharui. Makanya saya mau ajak saudara, kita sudah mulai doa puasa 21 hari di awal Januari ini sejak kemarin. Sampai dengan tanggal 21 nanti. Masih ada kesempatan buat saudara untuk bisa bergabung. Ayo sama-sama. Kenapa? Karena kita butuh diperbaharui rohani kita. Kerohanian kita perlu diperbaharui supaya kita bisa let go apa yang menghalangi kita. Yang pertama, Ibrani 12 ayat 2, saya kembali kepada Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, bagaimana caranya supaya saya bisa let go and let God. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Mata yang terus-menerus tertuju kepada coach kita. Tertuju kepada pelatih kita. Tertuju kepada juru selamat kita. Melihat dan memandang Yesus di tengah-tengah pemandangan yang mungkin tidak baik. Di tengah-tengah pemandangan yang menakutkan. Di tengah-tengah kondisi yang betul-betul membuat saya khawatir Tuhan. Tapi izinkan mata kita terus memandang kepada Yesus. And let God take control. Izinkan Tuhan mengontrol kehidupan kita dengan terus memandang Dia. Sama seperti kalau seorang pemain bola atau pemain bulu tangkis. By the way, kemarin berapa ya, Bin? Yang pertama, kalah kita. Yang kedua kemarin, kalah lagi. Sayang sekali karena mereka tidak memandang kepada Yesus. Maksudnya, memandang matanya kepada coachnya mereka. Nah, sudah gini, kalau kita sedang bertanding, saya pernah soalnya menjadi pemain bulu tangkis, gini-gini juga pernah sudah. Nah, itu di dalam lapangan seringkali kan kita udah, pokoknya fokusnya di lapangan gitu. Sekali-sekali kita mesti ngelihat coach kita. Dia bisa kasih tanda. Gitu, saudara. Jadi dia akan memberikan arahan kepada kita. Jadi di tengah-tengah pertandingan kehidupan kita, di tengah-tengah perjalanan hidup kita, jangan lupa ada coach kita. Ada Tuhan yang menjadi gembala kita, yang terus mau memimpin kita. Arahkan mata kita kepada Dia. Lihat apa petunjuknya. Lihat apa yang Dia sedang katakan. Dengar apa yang Dia sedang beritahukan kepada kita. Jangan terus asik dengan diri sendiri, tapi terus memandang kepada Yesus. Itulah saatnya di mana kita bisa let go dengan apa yang menjerat kita untuk bisa maju ke depan. Filipi pasal yang ketiga, yang ke-13. Paulus juga katakan, ketika dia bilang, aduh, aku nih menganggap semuanya itu sampah katanya.
Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang di belakangku, memang itu membuat aku berhasil, membuat aku sukses. Puji Tuhan buat itu semua. Puji Tuhan buat semua pengalaman itu. Tapi aku gak mau berpegang kepada semuanya ada di belakang. Karena aku tahu ada sesuatu yang baik di depan. Dan aku harus mengarahkan pandanganku ke depan sambil memandang pada Yesus. Itu yang membuat kita bisa let God. Izinkan Tuhan untuk kita bisa let go. Kalau enggak kita akan terus memegang apa yang ada di belakang kita. Dan kita enggak bisa maju ke depan. Memenuhi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Lupakan apa yang ada di belakang. Arahkan pandangan saudara ke depan. Satu, gimana caranya kita bisa let go? Let God. Untuk bisa let God, izinkan mata kita terus memandang kepada Yesus. Lupakan yang ada di belakang dan arahkan pandangan kita kepada visi yang Tuhan berikan di depan. Matius 11 ayat 28 yang ketiga. Terima undangan Yesus. Yang dia katakan, marilah datang kepadaku, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Datang sama Tuhan. Waktu saudara berbeban berat, waktu saudara ada dalam pergumulan, saudara jatuh mungkin di dalam dosa. Saya nggak bilang itu baik-baik saja. No, jatuh di dalam dosa itu adalah musibah. Itu adalah malapetaka. Tetapi ketika kita jatuh, jangan jadi menjauhkan diri dari Tuhan. Justru itu saatnya kita datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan dari Tuhan. Dan kembali memandang kepada Yesus. Arahkan pandangan kita kepada Dia. Lihat ke depan. Jangan terus ingat-ingat yang ada di belakang. Tapi datang kepada Yesus. Lalu apa? Pikul kuk. Kuk itu bicara tentang sesuatu beban yang Dia berikan kepada kita. Itu apa? Yang tadinya beban dosa. Yang tadinya beban dengan semua kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya. Sekarang bebannya apa? Beban untuk melakukan perintah Tuhan. Dan dilakukannya dengan lemah lembut dan rendah hati. Jadi waktu kita bisa melakukan firman Allah dengan lemah lembut dan rendah hati, maka disitulah saatnya kita sedang melepaskan satu persatu beban dosa kita, masa lalu kita, selesai dengan itu semua, dan saya mau bergerak maju bersama dengan Tuhan. Yang bersama dengan saya katakan amin. Rubah cara pikir dunia kita dengan menaklukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus. Saya tutup sebentar. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jadi saudaraku, akhirnya nih, semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Gimana caranya kita bisa melepaskan beban, melepaskan dosa, melepaskan masa lalu dan kesombongan-kesombongan kita. Mulai merubah pikiran kita. Yang ditaklukkan di bawah firman Kristus. Lihat Dia, datang kepadanya. Memandang kepada tujuannya Tuhan. Bukan kepada sesuatu yang sudah lewat. Tapi memandang pada tujuan yang ada di depan. Fokus. Itu saatnya dimana kita let God takes control di dalam kehidupan kita. Mengizinkan Tuhan ambil alih di dalam kehidupan kita. Dengan let go dan let God, maka kita bisa masuk kepada let's go. Ayo kita maju sekarang. Ayo kita bergerak maju sekarang. Ayo kita bisa tinggalkan yang di belakang. Dan kita masuk kepada persinggahan yang baru. Kepada perhentian yang baru. Yang Tuhan sedang siapkan buat kita memasukinya. 2022 adalah perhentian yang baru buat kita. Perjalanan kita masih panjang. Atur nafas kita. Dengan mengizinkan Tuhan memerintah atas kehidupan kita di tahun 2022. Kembali kepada cerita Israel dan saya tutup dengan ini. Kenapa mereka memerlukan waktu 40 tahun untuk berjalan menuju tanah perjanjian yang seharusnya dapat ditempuh hanya dengan 2 minggu perjalanan? Kenapa? Saya yakin karena mereka nggak siap untuk let go Mesir. Mereka nggak siap untuk let go kebiasaan-kebiasaan Mesir. Mereka nggak siap untuk let go semua pola pikir Mesir. Mereka nggak siap. Ditambah lagi mereka nggak rela dan nggak cukup percaya untuk let God memimpin mereka selanjutnya.
Mereka masih tetap ngandelin kekuatan dan keinginan mereka. Sehingga pada akhirnya mereka nggak bisa katakan let's go. Saya mau pada pagi hari ini yang menjadi doa saya. Setiap Bethlehemers siap untuk let go semua yang terjadi 2021 tahun yang sudah kita lewati. Berapapun usia saudara. Lupakan, let go, lepaskan. Dan izinkan Tuhan, let God, untuk mengontrol hidup kita dan menguasai hidup kita. Sehingga kita siap untuk berkata, let's go 2022. Mari kita masuk di 2022 bersama dengan pimpinan Tuhan dan semua kebiasaan yang baru, pola pikir yang baru, karakter-karakter terbentuk yang baru. Kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Kita juga mengalami perubahan dalam peran kita di dalam tubuh Kristus dalam masyarakat. Dan kita akan melihat kemenangan Tuhan terjadi di tahun 2022. Yang percaya katakan amin, saudara. Siapkah saudara untuk masuk di tahun 2022? Dengan siap untuk let go. Dan siap untuk berkata, saya akan let God dalam kehidupan saya. Apa beban dan dosa saudara? Apa yang menghambat saudara dan menarik saudara untuk tidak bisa maju ke depan? Izinkan semuanya itu dilepaskan. Dan izinkan Tuhan takes control dalam kehidupan kita. Tundukkan kepala saudara sebentar. Saya mengundang singers, main musik, maju ke depan. Dan kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara yang di rumah, saudara siapkan roti dan air anggur saudara. Saudara yang ada di ruang Bethlehem Mall.